Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Jelajah Angkasa, tempat kita ngobrol santai soal luar angkasa, bintang, planet, dan jangan lupa soal kehidupan. Dan bareng aku Pika. Dan aku Abid. Di sini kita bakal banyak bahas hal seru lah, tapi nggak cuma soal luar angkasa doang ya. Di sini kita bakal nyambungin soal nilai-nilai Islam agar makin jelas dan komplit nilainya. Bener banget. Jadi hari ini kita mulai dengan pertanyaan yang besar. Jadi gini Bit, bumi itu udah keren, tapi kenapa manusia malah pengen keluar angkasa? Jadi gini nih Bit, kita kan hidup di bumi. Nah, kita juga bisa bernapas, makan gorengan, mandi air hangat, dan juga sinyal wifi kencang. Jangan lupa rebahan juga. Tapi meski nyaman, kok masih banyak manusia yang pengen tinggal di planet lain, contohnya di planet Mars. Jadi gini ya Pik, ada dua alasan utama kenapa manusia ingin pindah ke planet lain. Salah satunya itu karena keinginan tahunan yang besar. Allah memang menciptakan manusia dengan akal dan rasa ingin belajar yang tinggi banget. Betul Bit, dan Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ingin tahu soal planet lain, galaksi atau bintang, itu adalah sebagian dari kita menggunakan akal-akal atau nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ada alasan keduanya, mungkin karena khawatir, dan juga ada beberapa ilmuwan yang takut kalau bumi kita rusak, misalnya karena bencana alam dan tabrakan asteroid. Nah, itu juga yang mungkin mereka mikir, waduh, kita harus menemukan planet lain nih buat jadi tempat tinggal kita. Nah, mereka mengambil Mars yang jaraknya sangat dekat dari bumi. Tapi pertanyaannya, emang bisa hidup di Mars? Jujur ya Pik, itu sangat susah banget. Soalnya di Mars itu udah kering, dingin, dan nggak ada udara yang bisa kita hirup lah di situ. Nah, kalau misalnya suhunya turun juga, bisa sampai minus 60 derajat Celcius. Jadi, bayangin deh kalau kita keluar rumah, kita bisa beku kayak es krim. Dan jangan lupa ya, Mars itu juga nggak ada air bersih, sama nggak ada pohon. Kalau kita juga mau keluar-keluar gitu, atau mau sekedar santai di Mars itu susah banget Pik. Harus memakai baju astronot agar kita tidak dehidrasi lah. Terus juga siangnya lama Bit, malamnya juga lama, jadwal waktunya beda banget deh sama di bumi. Nah ini kalau bagi umat Islam ini menjadi tantangan yang sangat besar. Soalnya gimana misalnya kita kalau mau sholat gitu, tapi matahari tuh sangat beda banget lah sama di bumi, tempat terbit sama tenggelamnya. Betul, maka itu kita perlu belajar ilmu tambahan. Contohnya ilmu falak yang nentuin waktu sholat dan arah kiblat. Nah, kalau misalnya manusia memang beneran bisa hidup di luar angkasa, kita juga harus siap-siapin untuk beribadah di tempat yang sangat berbeda dari yang di bumi. Tapi Islam itu agama yang fleksibel. Islam menyediakan adanya ijtihad dan rukhsah agar ibadah-ibadahnya bisa dipermudah. Nah, kalau kita bandingin, bumi itu sebenarnya udah paling pas. Suhunya pas, dan air ada, tumbuhan, hewan, semuanya ada deh di bumi. Heran sih, memang Allah menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal utama manusia. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, dialah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu dan langit sebagai atap. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Coba bayangin deh, oksigennya diatur. Ketika turun hujan juga udah ada yang ngatur juga. Terus juga tanah bisa ditanamin tanaman, sama bisa disiram juga. Pokoknya udah pas deh, tinggal kita jaga sama syukurin aja. Nah, justru udah enak. Banyak orang yang sering lupa, sering nyampah, buang makanan, bikin polusi. Ya juga sih, padahal menjaga lingkungan itu sebagian dari ibadah juga. Rasulullah SAW juga melarang membuang air di sembarang tempat karena bisa mengganggu orang lain dan apalagi merusak bumi. Nah, makanya itu kita punya tanggung jawab untuk merawat bumi, jangan malah dirusak sebelum kita sempat kena planet lain. Sekarang kita masuk ke dalam bagian santainya aja dulu ya.
tentang seputar fun fact atau mitos soal luar angkasa. Siap-siap nih pertanyaannya. Emang bener ya, kalau kita buka helm astronot di luar angkasa, kepala kita langsung meledak? Itu mitos atau fakta, Bit? Itu mitos ya, karena walaupun kita ngebuka helm kita di luar angkasa, itu nggak akan langsung meledak. Tapi tubuh kita bakal kehilangan oksigen seiringnya berjalannya waktu, dan kita juga bakal langsung pingsan. Terus juga, kenapa di luar angkasa kita gak bisa dengar suara, Bit? Itu fakta ya, karena di luar angkasa itu nggak ada yang namanya udara. Nggak kayak di bumi kan, suara itu bisa terdengar jelas karena adanya udara. Terakhir deh, kenapa matahari bisa kelihatan putih dari luar angkasa, Bit? Itu semua karena atmosfer bumi yang menyebabkan matahari itu menjadi kuning. Padahal aslinya mah matahari itu putih banget, putih terang. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, kita bisa simpulkan jadi satu hal penting. Bumi itu bukan sekedar tempat tinggal bagi kita, tapi bumi itu amanah. Kita boleh mempunyai cita-cita setinggi langit, mau menjadi ilmuwan, astronot, atau sekalipun bisa tinggal di Mars juga itu boleh. Asalkan semua itu harus diiringi dengan rasa syukur dan tanggung jawab agar semakin berkah. Karena ilmu yang kita pelajari bisa dibuat untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, yuk kita terus belajar dan menjaga bumi dan siap menjelajah angkasa, tapi tetap berpijak kepada iman ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja podcast kita hari ini. Makasih udah dengerin. Sampai jumpa di Jelajah Angkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.